Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Untuk tahapan berikutnya adalah siklus dagang, yaitu jurnal penutup. Sebelumnya kita sudah mengerjakan yang namanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca di siklus dagang. Sekarang tahapan berikutnya adalah jurnal penutup. Nah, seperti biasa dipersiapkan data-datanya yang sebelumnya ya, dari toko Sabar Narimo khususnya untuk kertas kerjanya. Karena kita tahapan dalam jurnal penutup ini, kita akan melihat yang namanya dari hasil kertas kerja dan juga laporan laba rugi. Biar lebih enak kita Ibu melihatnya dari kertas kerja aja ya. Karena ada laporan laba rugi di sini kan posisi debit kreditnya mungkin kamu bingung. Mekanisme debit kreditnya kita lihat dari yang namanya kertas kerjanya saja atau Sabar Narimo. Nah, langkah pertama yaitu kita buatkan dulu bagannya seperti biasa, tabelnya. Toko Sabar Narimo ada tanggal, perkiraan referensi debit dan kredit. Nah, di sini jurnal penutup ini memindahkan akun nominal, ya, memindahkan akun nominal yang posisinya misalkan di kredit, maka dipindahkan posisinya menjadi debit. Yang posisinya adalah normalnya di debit, dipindahkan ke jadi kredit. Contoh misalkan di sini adalah penjualan. Penjualan itu kan saldo normalnya ada di kredit. Maka di jurnal penutup itu dipindahkan di soal posisinya di debit. Karena nanti ini akan berhubungan yang namanya dengan buku besar penutup ya. Buku besar masih ingat ya, buku besar. Nah, nanti pada saat penjualan itu saldo normalnya di kredit, ketika ditutup ya, ditaruh di posisi debit, maka posisinya nanti habis. Kok bisa habis? Karena kredit ketemu debit, mekanismenya adalah berkurang. Kalau kredit ketemu debit berkurang, maka 1.325.000 awalnya di kredit, kemudian di debit 13250, maka 1325, maka hasilnya adalah 0. Kita contoh kita boleh sudah buatkan untuk yang namanya buku besar penutup untuk penjualan itu tadi ya. Di saldo normalnya 1325 di kredit. Nah, kemudian di jurnal penutupnya ada di debit, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut cus untuk jurnal penutupnya. Oke. Itu selesai. Kita sudah siapkan jurnal penutup. Nah, di sini kita lihat di kertas kerjanya terlebih dahulu. Lihat di sini, di kertas kerjanya adalah di kolom ikhtisar laba rugi ya, dilihat ini ya posisi debit dan kredit. Yang sekarang kita adalah, kalau lihat dari di sini, ya kita posisinya adalah untuk menutup akun pendapatan. Kalau di perusahaan dagang berarti penjualan ya, dan juga akun-akun yang posisinya adalah di debit. Kita ambil yang posisinya pindahinnya di debit, berarti saldo normalnya ada di kredit. Kita lihat di sini yang saldo normalnya di kredit ada ya, yaitu ada penjualan, sini penjualan ya, penjualan. Terus ada yang namanya beban angkut pembelian. Maaf, bukan beban pembelian ya, salah lihat nih. Oke, nah di sini ada yang namanya potongan pembelian, ya, potongan pembelian, retur pembeli kurangan dan harga ya, terus kemudian ada lagi pendapatan bunga. Kita pindahkan penjualan, retur, potongan, dan pendapatan bunga ya, potongan pembelian, retur pembelian. Kita pindahkan di sini. Penjualan ya, penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, pendapatan bunga. Diambil sesuai dengan angka yang tadi ada di situ, dipindahkan. Di sini kan posisi normalnya adalah di kredit ya. Kemudian kita pindahkan posisinya di debit ya, dari 1325 ya, tadi dipindahkan 1325, 60, 6.000, 15.000 menjadi ini adalah total dari 1.325 ditambah 60 ditambah 6.000 ditambah 15.000 hasilnya adalah 1.406.000. Oke, berikutnya ya, kita lihat yang kedua. Nah, totalnya itu dimasukkan di mana? Di ikhtisar laba rugi atau selisih dari ya. Nah, di sini ikhtisar itu diperoleh dari yang namanya penjumlahan dari total yang tadi ya, dari penjualan dan retur pembelian, potongan pembelian, pendapatan bunga. Kemudian diketahui ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu diperoleh dari penjumlahan tadi ya. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya yang kedua yaitu untuk menutup
untuk menutup akun beban-beban, akun beban-beban dan juga yang posisinya di debit ya, di saldo normalnya di debit. Kita lihat di sini. Nah, saldo normalnya di debit adalah, nah di sini ada saldo normalnya di debit ada retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan maaf ya. Terus ada potongan penjualan, ada pembelian, ada beban angkut pembelian, ada beban gaji, beban pengiriman, beban rupa-rupa, kemudian ada lagi ada beban perlengkapan yang Ibu ditarahin dulu semua ya, beban asuransi, beban penyusutan, dan beban bunga. Ini semuanya dipindahkan di sini, dicatat semua dipindahkan di sini, dipindahkan semuanya di sini ya, sampai retur penjualan dan beban bunga. Semuanya dipindahkan di sini, kemudian angkanya pun dipindahkan. Angkanya semuanya dipindahkan dari ekonomi ikhtisar laba rugi tadi yang di kertas kerja. Nah, kemudian semuanya ditambahkan, hasilnya menjadi 1.340.000 dari 80.000 sampai 7.000 semuanya ditambahkan. Menjadi posisi di debitnya adalah ikhtisar laba ruginya Rp1.340.000. Maka di sini kita lihat ya. Kita lihat, maka sudah diketahui untuk menutup akun penjualan atau pendapatan atau penerimaan, dan juga yang bersaldonya di kredit awalnya, kemudian dirubah dipindahkan ke jurnal penutup atau di debit, itu bahasa Ibu sederhana untuk bahasanya begini gimana ya, jurnal penutup itu memindahkan atau menutup akun untuk akun nominal, yang memindahkan akun nominal dari saldo normalnya kredit menjadi saldonya ke debit gitu, yang debit menjadi kredit, karena nanti akan dibuatkan untuk menutup akun buku besarnya, maka nanti saldonya akan nol ya. Mungkin bahasanya agak ya, nanti kamu pembahasannya sendiri aja, pemahamannya seperti apa ya. Kemudian ada lagi, kemudian setelah itu adalah kita setelah menutup akun penjualan dan beban-beban, nah kita menutup yang namanya ikhtisar laba rugi untuk akun modal. Tadi kan ikhtisar laba rugi menutup akun pendapatan atau penjualan, kemudian ikhtisar laba rugi menutup akun beban-beban dan retur-retur dan potongan pembelian ya. Kemudian di sini untuk menutup akun modal. Akun modal ini diambil dari ya. Kalau ini diambilnya bukan dari modal Tuan Sabar ya, tapi dari laba. Ini diambil dari laba ya, dari ikhtisar laba rugi. Nah, dari laba rugi, kalau misalnya lihat di sini, berarti di bawah di sini ya. Ini di bawah ini. Nah, ambilnya dari yang sini. Kalau mau lihat yang di laporan laba rugi juga bisa. Ya, di sini kita lihatnya yang di paling bawah ya. Nah, di sini. Nah, ini dia ya. Ini dia. Oke, 156 ya. Jadi laba. Jika laba. Nah, di sini jurnal penutupnya ya, jika laba maka ikhtisar laba rugi pada modal Tuan Sabar. Ini karena modalnya posisinya di kredit. Karena bertambah, yang namanya modal itu saldo normalnya di kredit, bertambahnya di kredit. Jika modalnya bertambah, maka posisi modalnya di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit. Tapi jika rugi, modalnya berkurang, posisinya di debit, ya. Nah, jika rugi, kan kalau rugi, ya masih ingat dong, makanya Ibu nggak menjelaskan secara detail untuk jurnal penutupnya, karena di sini sudah di perusahaan jasa. Jika rugi, nah makanya di sini modalnya di debit, kemudian pada ikhtisar laba rugi ya. Nah di sini ya jadinya. Nah tapi kan kalau di sini posisinya adalah laba, maka karena laba maka ikhtisar laba rugi pada modal Tuan Sabar. Ini diambil dari 156.000 tadi di kertas kerja atau di laporan keuangan laporan laba rugi. Nah, kemudian lanjut, kita menutup yang namanya akun Prive. Akun Prive itu kan mengurangi modal. Modal tadi kan kalau yang namanya modal berkurang posisinya kan di debit ya. Kalau bertambah di kredit. Maka di sini Prive itu pasti akan mempengaruhi modal. Masih ingat kan yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai laporan perubahan modal. Nah, itu kan Prive ya, mengurangi modal. Nah, di sini maka ngambilnya dari mana angkanya? Ya, kita lihat dari Prive-nya di kertas kerja atau di laporan perubahan modal boleh atau nggak di kertas kerja ya.
Di sini ada prive-nya di sini ya. Oke, di sini ada prive tuh. Ya, prive-nya 70.000. Bu, gimana kalau misalkan nggak ada prive-nya? Ya nggak apa-apa, berarti ini nggak usah dibuat. Ya, kalau misalkan Bu di sini beban angkut nggak ada, ya berarti nggak usah. Ya, tergantung dari transaksi yang ada di kertas kerjanya. Kalau nggak ada, ya nggak usah diada-adain ya. Kalau ada, ya jangan dihilangkan, dimasukkan. Gitu. Nah, di sini langsung adalah 70.000 adalah dari Prive. Nah, di sini. Inilah mengenai jurnal penutup. Untuk apa sih jurnal penutup? Tadi ya, untuk menutup akun nominal yang ada di ikhtisar laba rugi atau di laporan laba rugi atau laporan keuangan, laporan laba rugi. Nanti untuk apa ini kegunaannya lanjutannya? Nanti lanjutannya akan kita bahas mengenai buku besar penutup. Nah, di sini ya. Jadi nanti di sini akan terbentuklah apakah dia nol atau tidak. Ya, tadi sudah Ibu berikan contoh adalah untuk penjualan ya. Di sini untuk penjualannya tadi ya. Di neraca saldonya di kredit, ketika di jurnal penutupnya adalah di debit ya. Oke, nanti kita akan bahas mengenai buku besar penutup dan juga neraca saldo setelah penutup adalah untuk video berikutnya, untuk video lanjutannya. Nah, ini cukup sekian untuk sekarang, yaitu mengenai jurnal penutup, dibuka kembali catatannya dan buku pegangannya dan juga siklus jasanya hampir sama ya. Nah, di sini masih ingat kan bedanya itu kalau yang namanya pendapatan ikhtisar laba rugi, maaf, di perusahaan dagang itu adalah dari hasil penjualan barang ya, berbentuk barang ada wujudnya. Masih ingat kan kalau yang namanya siklus jasa adalah penjualan jasa, maka dikatakan sebagai pendapatan jasa. Demikianlah untuk penjelasan mengenai jurnal penutup ya, mengenai jurnal penutup toko Sabar Narimo. Nanti tinggal diulang kembali jika kurang paham, dipahamkan jika masih kurang paham juga bisa hubungi Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, pasti bisa. Semangat.